Selamat pagi teman-teman di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Baik, agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi hidup kita, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon berkat dari Tuhan, sehingga Tuhan mendampingi kita selama proses belajar dan kita akan mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Selesai. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan struktur teks prosedur cara membuat dengan benar. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan struktur teks prosedur cara melakukan dengan benar. Dan akhirnya, kita dapat menelaah struktur cara membuat dan cara melakukan dengan tepat dan benar. Baik, sekarang kita akan melihat struktur teks prosedur cara membuat. Yang pertama, tujuan. Di dalam tujuan, tentu kita menuliskan apa yang hendak dicapai orang melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Dan kedua, yaitu alat dan bahan. Di sini berisi tentang rincian alat dan bahan yang digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Yang ketiga, yaitu langkah. Langkah merupakan rincian petunjuk yang digunakan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Karena ini konteksnya teks prosedur cara membuat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dalam penutup, kita bisa menemukan penegasan ulang yang dapat berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, sekarang apa yang membedakan antara teks prosedur cara membuat dan cara melakukan dalam strukturnya tentunya? Kita lihat struktur teks prosedur cara melakukan. Yang pertama, terdapat tujuan. Sama, ya. Dalam tujuan tentu orang menuliskan apa yang hendak dicapai dalam teks prosedur. Dalam hal ini yaitu cara melakukan. Kemudian yang kedua, terdapat langkah. Ya. Langkah ini berupa rincian petunjuk yang digunakan untuk melakukan teks prosedur tersebut. Dan yang ketiga yaitu penutup. Sama, ini berisi penegasan ulang, bisa juga berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk yang dijalankan dengan baik. Nah, setelah mengetahui struktur teks prosedur, baik cara membuat dan cara melakukan, sekarang silakan simak teks prosedur yang ada, kemudian tentukan struktur teks tersebut. Mana yang dimaksud dengan tujuan, mana yang dimaksud dengan alat dan bahan, mana yang termasuk dengan langkah. Nah, tuliskan pada kotak berikut ini. Kemudian, yang kedua, juga menentukan struktur teks prosedur. Ya, kalau tadi menuliskan mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi langkah, dan mana yang menjadi alat dan bahan, sekarang
Perhatikan baik-baik, ini jenis prosedur cara membuat atau melakukan. Kemudian, tentukan mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi langkah, kemudian mana yang menjadi penutup. Ada atau tidak penutupnya. Berikan jawabanmu dengan memberikan garis petunjuk. Ya, garis petunjuk itu garis yang ada anak panahnya itu. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada topik berikutnya.